Pemerintah terus berupaya untuk menjaga iklim investasi migas di tanah air. Hal itu dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan eksplorasi serta penerapan fleksibilitas kontrak migas dan upaya peningkatan produksi. Eksplorasi migas Indonesia dinilai masih potensial karena memiliki banyak sumber migas yang menjanjikan. Hingga saat ini terdapat 68 cekungan migas yang belum digarap. Melalui eksplorasi ini diharapkan Indonesia dapat memiliki data migas yang akurat sehingga menarik bagi investor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan agar investasi migas tetap menarik, pemerintah menerapkan aturan fleksibilitas skema kontrak migas. Peraturan ini memberikan penegasan pemberlakuan bentuk kontrak kerjasama dan fleksibilitas terkait kontrak bagi hasil, yaitu cost recovery atau gross split. Penggunaan skema gross split untuk lapangan migas baru yang umumnya memiliki risiko tinggi dan tidak begitu diminati para kontraktor asing. Penerapan skema gross split dinilai lebih tepat dilaksanakan pada lapangan migas lama. Sebab telah memiliki data yang dibutuhkan sehingga para kontraktor tidak perlu berspekulasi lagi. Pengenalan skema gross split saat itu didasari untuk mengontrol perhitungan biaya-biaya yang akan dikeluarkan kontraktor kontrak kerjasama. Kementerian SDM mencatat produksi migas domestik mengalami tren penurunan sejak 2011 silam. Penurunan produksi mencapai 120.000 barel per hari hingga 125.000 barel per hari. Selain meminta SKK Migas agar para KKKS mengurangi downtime, pemerintah juga mengambil langkah untuk mengaktifkan kembali lapangan migas yang tidak lagi berproduksi untuk diserahkan pengelolanya ke Pertamina. Kemudian saat ini juga tengah dipersiapkan agar pengolahan lapangan-lapangan tersebut akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Ya pemirsa, lantas sejauh mana investasi migas di Indonesia saat ini? Insentif apa yang paling dibutuhkan industri agar eksplorasi semakin masif? Langsung saja kita akan membahasnya bersama penasehat ahli kepala SKK Migas Satya Widya Yuda, kemudian Ketua Bidang ESDM Apindo Semi Hamzah, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institut Komaydi Noto Negoro. Saya sapa dulu seluruh narasumber saya, ada Pak Satya, Pak Semi, dan juga Pak Komaydi. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga waktunya untuk Hot Ekonomi. Pertama saya ingin ke Pak Satya dulu. Saya ingin tahu bagaimana saat ini kondisi sesungguhnya kegiatan hulu migas kita, Pak, di Indonesia. Ya, Pak Satya. Pak Satya, audionya masih belum terdengar oleh kami. Ya, sudah silakan. Ya. Saat ini memang kita mengalami posisi yang tidak beruntung ya, karena ada pandemi dan juga harga minyak dunia berfluktuasi, ya otomatis demand juga banyak sekali berkurang. Ya, kita mencoba untuk memenuhi target-target yang pemerintah harapkan tentunya, karena ada target APBN yang sudah disepakati dan bahkan untuk tahun 2021 sudah disampaikan oleh Presiden di dalam nota keuangan. Walaupun pasti banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan oleh para KKKS di dalam mencapai target tersebut. Ya, karena kita melihat apabila kita lihat dari kuartal pertama tahun 2020 masih belum terasa, ya karena target lifting kita mencapai. Jadi kalau kita berbicara angka 705 barel, ya tapi itu kan target yang kita hitung per quarter. Tetapi kita melihat di dalam kuartal kedua dan ketiga mengalami penurunan, ya otomatis karena satu, kalau gas adanya pengurangan daripada demand juga. Jadi dari sisi tidak hanya dari sisi supply tetapi juga dari sisi demand mengalami penurunan. Bahkan ada beberapa kargo yang harus di-divert karena customer seperti PLN tidak mengambil sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati awal. Nah, ini merupakan satu tantangan kita ke depan. Di samping itu juga kalau kita berbicara tidak hanya pada tahun fiskal 2020, tetapi di tahun 2021 beyond,
atau lebih, itu banyak sekali proyek yang kita harapkan bisa on stream di tahun 2020 juga terkendala setidaknya. Jadi kita berharap seperti Tangguh Tren 3 itu mereka akan sedikit delay pada tahun 2021, Jimbaran Tiong Biru juga demikian. Tetapi memang tren dunia seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana major, yaitu multinational corporation memotong capital expenditure-nya sampai sekitar 30%, itu juga merupakan satu indikasi bahwa dunia terpengaruh ya adanya ketidakseimbangan supply dan demand. Karena social distancing itu menghambat banyak sekali aktivitas dan juga permintaan-permintaan yang sebelumnya sudah dipatok gitu. Nah, kita mencoba di dalam kegiatan industri hulu migas itu untuk tetap steady ya. Kita tetap menggunakan protokol COVID untuk beberapa proyek yang sekarang sudah berjalan seperti yang saya sebutkan tadi, yang sudah boleh dikata progresnya di atas daripada 75%. Itu mencoba untuk mengurangi betul pengaruh daripada pandemi ini ya dengan kerjasama. Oke, baik. Tampaknya kami memiliki gangguan teknis dengan Pak Satya. Kami coba untuk membetulkannya, tapi saya ingin minta tanggapan Pak Semi sendiri terkait hal ini. Pandemi terjadi, uncertainty global dan juga domestic demand. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Satya mengalami penurunan, kemudian adanya pengurangan demand dan juga supply. Kalau dari sisi daya tarik bisnis dan juga kondisi bisnis sendiri seperti apa Pak Semi? Sebenarnya dari kita awali dulu dari keadaan industri hulu migas secara global. Tadi apa yang sudah dikatakan dengan Pak Satya adalah benar. Tentunya dengan terjadinya pandemik ya, dan karena pandemik terjadinya distorsi dari permintaan, tentunya akan mengakibatkan situasi kondisi investasi di industri hulu migas. Nah, khususnya untuk di Indonesia ya, mungkin yang saya ingin mungkin lebih membahas jauh ke khususnya di Indonesia ya. Sebenarnya sudah ada beberapa indikasi yang cukup menarik, yang bagus yang kita lihat dari pemerintah yang untuk menarik investasi hulu migas. Sayang sekali memang dengan adanya pandemik ini tentunya impact dari beberapa kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah itu belum bisa dirasakan secara langsung oleh industri, bahkan oleh ekonominya sendiri. Saya beri contoh seumpamanya baru-baru awal tahun 2020 pemerintah mengumumkan bahwa kontrak gross split tidak dijadikan lagi sesuatu yang harus ya, bahkan menjadi opsi. Karena itu memang perjuangan yang sudah kami lakukan dari industri bahwa untuk menarik investasi di industri hulu migas khususnya dalam kaitannya dengan jenis kontrak yang diharapkan oleh industri adalah diberikannya opsi untuk memilih apakah itu gross split atau konvensional yang namanya cost recovery. Nah, itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang kami rasakan. Dan hal yang kedua tentunya yang kita lihat yang juga menjadi penghargaan kepada pemerintah adalah berkaitan dengan penekanan harga gas oleh pemerintah ke $6 dan kaitannya dengan kontrak-kontrak gas yang sekarang ada yang sudah ditandatangani. Permintaan dari industri adalah kalau bisa jangan sampai porsinya kontraktor itu dikorbankan dengan dibatasinya harga gas, dan ini sudah disepakati oleh pemerintah, itu akan diambil dari porsinya negara dan itu sangat diapresiasi. Namun kedepannya tentunya karena itu tadi peraturan itu berlaku hanya untuk kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani. Tapi untuk kontrak-kontrak ke depannya, kalau memang harga gas tetap dipatok di harga $6, walaupun pengembangan lapangannya itu membutuhkan dana yang lebih untuk mengangkat gas dari perut bumi, tentunya tidak akan ada investor yang akan melakukan pengembangan gas ke depannya. Nah, ini adalah beberapa contoh yang kalau saya lihat udah langkah ke arah yang benar, yang mudah-mudahan nanti dengan kita
berangsur-angsur membaik kondisi pandemi ini dan ekonomi dan juga industri migas secara umum itu bisa langsung dirasakan dan dapat dimanfaatkan oleh para investor. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Pak Komaydi saat ini. Seperti apa sesungguhnya kalau menurut kacamata dari pengamat sendiri terkait dengan hulu migas kita dan juga investasi di hulu migas? Iya, ada dua hal ya, Mbak Popi. Yang pertama, kalau dari sisi kegiatan eksploitasi memang seperti yang sudah disinggung oleh Pak Satya dan Pak Sami tadi, bahwa memang dengan permintaan yang menurun, trennya di global, mau tidak mau memang terjadi adjustment di sana. Saya kira lumrah, hampir semua industri juga mengalami hal yang sama, ada perlambatan di dalam hal ini, tetapi untuk konteks investasi eksplorasi, saya kira melihatnya bisa dari angle yang berbeda, Mbak Popi. Bahwa ini bisa menjadi momentum untuk melakukan investasi eksplorasi karena kemudian dari sisi alat berat, dari sisi hal-hal teknis lain tentu relatif lebih murah dibandingkan kondisi ketika harga minyak tinggi secara relatif. Gitu. Jadi ini bisa jadi momentum, apalagi jika melihat katakanlah target pemerintah maupun target SKK migas sendiri 1 juta barel di 2025 atau 2030 mendatang yang sudah direncanakan gitu. Jadi saya kira ada dua hal yang kalau eksploitasi saya sependapat dengan Pak Satya dan Pak Sami memang kondisinya harus ada perlambatan, tetapi untuk eksplorasi melihatnya tentu tidak year by year, tetapi ini harus dilihat dari perspektif investasi jangka panjang yang bisa saja ini kemudian bisa menjadi momentum untuk masuk karena kemudian secara relatif bisa saja lebih murah dibandingkan kondisi ketika harga minyak dan gas lebih tinggi. Kira-kira demikian, Mbak, pandangan saya. Baik, saya ingin tanggapan Pak Satya terkait hal ini. Tadi disebutkan harusnya ini bisa jadi satu momentum begitu, Pak Satya. Ya, memang ini kan bagian daripada usaha ya, di mana kita tetap mempertahankan ritme daripada pekerjaan, tetapi data yang kita lihat memang ada satu keterpengaruhan, terutama mengenai aktivitas daripada eksplorasi tersebut. Jadi kalau kita melihat realisasi di eksplorasi di tahun 2019 itu sekitar 36 sumur ya. Lantas target di tahun 2020 itu sekitar 61. Nah, kita melihat per Mei aja yang terrealisasi cuma 7 aja. Ya, cuma 7 sumur. Kalau kita melihat ini exploration well drilling ya, jadi pengeborannya itu hanya sekitar 7 sumur. Jadi target terhadap tahun 2020 itu hanya sekitar 11%. Nah ini kita harus tahu, walaupun kalau kita melihat kerja seismik agak cukup menggembirakan karena mereka cukup ada satu komitmen yang cukup bagus ya. Jadi kalau kita melihat daripada seismik kita, yang 2D kan terbagi dari wilayah kerja aktif dan juga komitmen kerja pasti di open area, itu targetnya sekitar 28.324 km. Dan kita melihat realisasinya sekitar 17.048 km. Jadi ada satu pergerakan di situ. Kita menganggap kalaupun dia turun, kalau kita lihat dari outlook tahun 2020 sekitar 7%-an. Ya kalau kita melihat dari seismik 2D. Kalau seismik 3D memang turunnya agak banyak, itu sekitar 33%. Nah, kalau lihat dari angka-angka ini, memang kita mencoba sedemikian rupa supaya faktor daripada pandemi ini kita minimalisir ya. Karena pekerjaan fisik hari ini itu memerlukan betul-betul ketaatan pada protokol COVID dan kebijakan daripada daerah masing-masing. Jadi kerjasama bupati, gubernur dan juga wali kota di mana di daerah operasi daripada migas itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Sampai sejauh ini luar biasa ya kerjasama itu ya, mereka memang pada tahap awalnya berat sekali karena harus isolasi 14 hari ya, begitupun pula in and out-nya tenaga kerja itu juga tidak mudah. Nah ini dari waktu ke waktu sudah bisa dilakukan atau diperbaiki sehingga kita bisa paling tidak dari senario awal seperti yang saya sampaikan tadi, kita berharap tidak mengalami satu penurunan yang signifikan. Yang saya bicarakan adalah pada tahun fiskal 2020 ya. Kita berharap di tahun 2021 akan ada perkembangan yang positif ya, sehingga demand mulai
picking up gitu terhadap komitmen mereka, nah, otomatis supply akan menyesuaikan dengan kita kerja keras gitu. Kalau sekarang ini jujur saja di beberapa hal supply-nya ada, tetapi demand-nya tidak bisa sesuai dengan supply, sehingga ada stok. Jadi kalau kita berbicara di bidang minyak, ya, itu pada waktu harga minyak dunia turun, itu luar biasa pengaruhnya ya terhadap tangki-tangki yang kita miliki. Ya, karena juga kebetulan demand-nya berkurang, itu sehingga tangki yang sudah ada itu sudah pada limit ya, yang sudah tidak bisa lagi menampung. Maka inilah perlunya ada strategic petroleum reserve yang pemerintah pernah gagas yang hingga saat ini belum terjadi. SKK Migas mencoba juga untuk membantu dengan mengaktifkan beberapa tangki-tangki yang idle. Itu untuk supaya bisa paling tidak menampung daripada produksi dalam negeri dan juga importasi yang biasa sudah kita lakukan. Nah, ini Satya, juga semaksimal mungkin kita coba. Progresnya sejauh mana, Pak? Progresnya sejauh mana? Progres apa maksudnya? Untuk yang tadi sudah untuk menampung atau tangki-tangki untuk menampung itu tadi. Saya mengatakan bahwa kita memanfaatkan tangki-tangki yang idle, yang idle dan masih bisa dipakai ya. Karena itu kapasitasnya sekitar 11 juta barel oil, sehingga lumayan itu untuk bisa bertahan sekitar 3 atau 4 bulan. Dan itu kita lakukan karena memang kita tidak punya yang dikatakan sebagai strategic petroleum reserve. Kalau SPR itu memang tangki yang disediakan untuk menjamin apabila ada kebutuhan yang mendesak mereka bisa mengeluarkan. Nah, kita masih belum punya karena SPR itu di Indonesia masih diterjemahkan hanya untuk menyimpan BBM saja. Jadi merupakan produk daripada BBM jadi, tapi belum pada crude oil. Nah, kita berharap di kemudian hari nanti pemerintah betul-betul akan membangun tangki penyimpanan yang bisa menjamin ketersediaan pasokan apabila kita pada situasi yang memang membutuhkan pasokan lebih. Nah, ini yang suasana pandemi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Oke, sebelum jeda saya ingin tanggapan Pak Semi terkait hal ini, terkait apa yang sudah coba untuk dilakukan pemerintah dan juga SKK Migas. Ya, mungkin saya ingin menanggapi dulu apa yang tadi Pak Komaydi katakan ya. Saya dari pemain, sebagai pemain industri, kita juga harus realistis. Memang situasi kondisi sekarang tidak memperlihatkan indikasi bahwa akan membangun ketertarikan untuk melakukan eksplorasi, jujur aja, karena ketidakpastian yang sekarang terjadi dan harga minyak yang ke depan yang juga belum menentu ya. Mungkin saya ingin justru malah mengatakan dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini mungkin pemerintah justru mungkin lebih baik berfokus kepada bagaimana kita memanfaatkan cadangan-cadangan yang sudah ada di basin yang ada yang sebenarnya belum terproduksi ya. Masih ada beberapa, masih banyak, apakah itu namanya EOR ya, apakah namanya idle field yang ada, itu masih banyak. Memang itu bukan lapangan-lapangan yang major, yang besar, apakah 10, 20, 30 juta barrel ya. Tetapi itu adalah lapangan-lapangan yang secara ekonomis masih bisa dikembangkan, bahkan mungkin benar Pak Komaydi dikatakan, dengan harga biaya servis yang rendah sekarang justru malah idle field yang kemungkinan sebenarnya tidak bisa dikembangkan dalam waktu harga servis tinggi sekarang bisa dikembangkan. Nah, mungkin ini yang perlu harus pemerintah fokuskan karena masih banyak sekali minyak yang tertinggal di lapangan-lapangan yang sudah di basin-basin yang sudah discovered yang belum diproduksi. Jadi ini mungkin yang perlu harus pemerintah fokuskan. Nah, berkaitan dengan eksplorasi, kalau menurut saya masih banyak pekerjaan. Tadi 2-3 hal yang saya katakan tadi adalah indikasi positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam awal tahun ini. Tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Karena kalau kita bicara soal eksplorasi, eksplorasi adalah sesuatu kegiatan yang mempunyai risiko yang sangat besar sekali. Payback-nya tidak jelas, ya.
dan payback-nya itu jangka panjang. Jangka panjang kita lihat aja sekarang pengembangan dari eksplorasi sampai produksi, first production di lapangan migas yang ada di Indonesia itu bisa makan waktu 10 sampai 15 tahun saat ini. Jadi dengan ketidakpastian saat ini, it's a leap of faith ya bagi investor untuk mau mengambil risiko itu dan melakukannya. Oleh karena itu makanya mungkin ada beberapa hal yang harus kita benahi dari pihak Indonesia untuk bagaimana pada saatnya di mana eksplorasi atau kegiatan eksplorasi bisa mulai, kita sudah bisa dipandang sebagai destinasi investasi yang menarik. Saat ini kita tahu sendiri sebelum pandemi dan juga sekarang bahwa masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Destinasi investasi Indonesia bukan merupakan salah satu destinasi yang menjadi lirikan bagi perusahaan-perusahaan besar ya, atau perusahaan-perusahaan migas secara umum sebenarnya. Oleh karena itu makanya itu mungkin yang jadi lebih banyak fokus kepada memproduksikan discovery yang ada yang sifatnya idle atau enhance oil recovery yang sebelumnya tidak ekonomis dengan harga servis yang sekarang turun bisa kita galakan, dan itu tidak membutuhkan terlalu banyak sebenarnya full effort dari pemerintah untuk dapat menggerakkan investasi itu. Dan kedua, untuk eksplorasi jangka panjang kita harus benahi beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus kita benahi dari regulasi sendiri ya. Dari segi contohnya eksplorasi, saya yakin Pak Komaydi juga tahu bahwa saat ini contohnya yang diminta oleh industri contohnya adalah bagaimana kita memanfaatkan tax insentif untuk eksplorasi bagi lapangan-lapangan yang eksplorasi dibanding dengan lapangan-lapangan yang sudah produksi bagi perusahaan yang memegang kedua kontrak ini contohnya. Oke. Ya, jadi itu salah satu contoh yang pemerintah bisa mulai benahi, menganalisa apakah usulan itu bisa benar-benar realistis diimplementasikan atau tidak. Baik, oke. Nanti kita akan bicara soal kontrak migas yang mungkin bisa menarik investor lagi lebih banyak ke Indonesia. Ya. Tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.